Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pandanwangi dari kelompok 3 MN19B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya beserta rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai neraca pembayaran. Untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui tentang neraca pembayaran, boleh disimak video kami ya. Jadi untuk teman-teman selamat menyimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Chandra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Neraca pembayaran ini juga adalah catatan yang dilakukan secara sistematis atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Adapun menurut KBBI, neraca pembayaran berarti perbandingan penerimaan antara uang dua negara atau dalam perdagangan dunia, daftar perkiraan yang terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Atau secara sederhananya, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi atau perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu suatu periode tertentu. Segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian neraca pembayaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi neraca pembayaran. Yang pertama ada transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan atau transaksi barang, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Namun, pada umumnya transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan. Yang kedua ada transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kemalasari. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis neraca pembayaran. Ada 3 jenis neraca pembayaran. Yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan atau current account. Adalah catatan perdagangan, pendapatan investasi, dan transfer antar negara dan seluruh dunia. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih, yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal seperti ekspor dan impor modal yang terjadi di antara 2 negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu neraca moneter atau monetary account. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungan dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara yang bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional dapat berfungsi bagi suatu negara adalah sebagai berikut. Poin pertama, dijadikan bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah bidang ekonomi seperti ekspor, impor, penanaman modal di dalam dan di luar negeri, utang piutang, serta hubungan yang menyangkut neraca pembayaran. Yang kedua, dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah di bidang moneter dan fiskal. Di neraca pembayaran kan bisa dilihat jumlah cadangan devisa. Jadi, kalau cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa atau menghemat devisa. Yang ketiga, sebagai informasi pemerintah mengenai pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang terakhir, dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan pada bidang politik perdagangan internasional. Singkatnya,
Pemerintah memutuskan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional berdasarkan neraca pembayaran. Tujuannya untuk menghindari defisit yang berdampak buruk bagi negara, meningkatkan surplus negara untuk membantu kesejahteraan rakyat, dan tentunya menambah devisa negara. Itu sebabnya neraca pembayaran ini bisa disebut catatan ajaib. Yang ketiga, Kenalkan, nama saya Rifki Rahmatullah. Di sini saya akan memaparkan tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki setiap negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besaran anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Yang terakhir, mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang terdapat pada suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen neraca pembayaran. Komponen-komponen yang ada di dalam neraca pembayaran ini dibagi menjadi 5 dalam satu periode. Yang pertama ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah suatu data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dan dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua ada neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga ada neraca lalu lintas modal moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat ada neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen sebagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain dan bunga gaji tenaga asing. Yang terakhir ada neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sehingga di sini saya akan menyimpulkan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya bahwasannya neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode. Neraca ini mencatat transaksi usaha, individu maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan juga neraca modal. Membandingkan investasi ke luar negeri atau negatif atau debit dan investasi asing ke dalam negeri, positif atau kredit, dalam periode tertentu. Neraca pembayaran sangat penting untuk dimiliki oleh suatu negara karena dengan neraca pembayaran ini, maka suatu negara bisa mengukur besarnya arus dana dari